Welcome back to the program. If you're just tuning in, I'm sitting here live with... Cerita diawali pada program sebuah stasiun televisi yang menampilkan seorang wanita yang selamat dari pembunuhan. Namun, wanita tersebut mengalami kerusakan di wajahnya pada tragedi yang mengancam jiwanya tersebut. Alih-alih merasa simpati, sang host cantik dan menor malah memberikan pertanyaan dengan gestur jijik pada wanita tersebut. Karena tersinggung dan juga dendam atas hinaan dari sang host, setelah program tersebut, sang wanita bersembunyi di ruang make up si pembawa acara sambil menunggu kesempatan untuk melampiaskan amarahnya atas hinaan yang diterimanya. Bak pepatah Melayu, mulutmu harimaumu. Wanita tersebut langsung ngebejek wajah sang host dan mencongkel sebelah bola matanya. Ia lakukan itu agar sang host merasakan juga apa yang ia rasakan. Scene beralih pada sesosok tokoh antagonis utama. Siapa lagi kalau bukan si badut kopet. Tampak sang badut kopet sedang bersiap-siap melakukan aksi teror dengan menggunakan pemutih muka jadul, ampas arang biar terlihat lucu dan menggemaskan. Juga tidak lupa topi badut di kepalanya. Dan si badut juga menyiapkan senjata ala-ala kopet untuk melakukan aksinya. Setelah semuanya selesai, si badut langsung OTW mencari korban. Cerita beralih pada dua upiek-upiek bernama Dawn dan Tara. Terlihat mereka berdua tertawa cengengek sepulang dari pesta karena berhasil mengerjai para hidung belang. Setelah berhasil membuat dompet para hidung belang kering, dengan momen yang tepat mereka berhasil kabur saat ingin di-unboxing. Di tengah cincong cerengek dua upiek-upiek ini, terlihat badut kopet warawiri sambil bawa kantong kresek. Ketika Tara menyadari kalau si badut sedang memperhatikan mereka, Daun yang lagi celeng 1/4% pun malah menggoda si badut kopet. Langsung saja dibalas nyengir disertai gigi hitam badut kopet. Tara yang merasa risih dengan kedatangan si badut dan ulah si Daun langsung ingin meminta maaf. "Ndeh, kok hilang nyoyong?" Karena merasa perut kosong, pala pening dan badan lesu, Tara pun mengajak konco gilonyo makan di warung pizza Uda Buyong. Sesampainya mereka di warung pizza, Daun yang kebelet pipis meninggalkan Tara sendirian sambil menunggu makanan tiba. Sambil menunggu Daun, Tara melihat-lihat foto di pesta tadi di HP miliknya. Dan ketika Daun kembali dari toilet, Alright, bye. That was the longest. Congratulations. sangat menjengkelkan ketika Tara melihat si badut ikut masuk ke dalam restoran. Merasa sedang dibuntuti, si badut membuat Tara menjadi gelisah. Melihat si badut bertingkah aneh, Tara pun semakin tidak nyaman dan mengatakan kepada Dawn pesanan makanan mereka untuk dibawa pulang saja. Merasa konco barbarnya ini hanya berlebihan, ia pun langsung mengajak si badut foto selfie bersama. Tunggu mengherankan sekali. Tiba-tiba saja si badut kopet mengambil cincin dari mesin hadiah dan seakan-akan sedang melakukan lamaran kepada si Tara. Lalu si badut pun meninggalkan mereka menuju toilet. Namun selang waktu kemudian, Get over here! All night with you fuck! entah apa yang dilakukan si badut hingga diusir oleh abang-abang koki. Melihat itu semua, si upi-upi ini merasa heran dan tidak nyaman. Sepulangnya mereka dari restoran, mereka pun kaget karena melihat ban mobil mereka kempes. Sudah pasti mereka bingung karena jari-jari mereka terbiasa memegang batang, bukan kunci pas. Akhirnya Tara pun meminjam HP Dawn untuk meminta bantuan kepada kakaknya. Lalu scene beralih kepada Victoria yang sedang ditelepon Tara untuk dimintai bantuan. Karena Victoria sedang belajar untuk ujian tes besok, ia agak keberatan untuk menolong mereka. Yeah. Lalu tiba-tiba teman sekamar Vic datang bersama pacarnya dengan niat main kuda lumping tanpa memperdulikan keberadaannya. Jelas saja itu lebih membuat Vic tidak nyaman dan lebih memilih menolong Tara dan Dawn.
Kembali kepada warung pizza, terlihat Ujang Pono sedang membersihkan kloset yang berserakan tokai sambil meraba-raba. Ternyata ini adalah alasan si badut kopet diusir dari warung pizza. Singkat cerita, Yang Pono setelah selesai membersihkan WC langsung mencari di mana temannya. Namun tiba-tiba dengan sadis, brutal, dan barbar, badut kopet memulai aksi sadisnya dengan menghabisi Jang Pono dan temannya. Beralih kepada Dawn dan Tara, mereka berdua yang kini berada di dalam mobil sambil menunggu jemputan dari Victoria. Dengan perasaan cemas dan pikiran negatif, ia mengatakan kepada Dawn, jangan-jangan ini adalah ulah dari si badut kopet. Lanjut Tara mengatakan, ada yang aneh dari tingkah si badut. Lalu Dawn si Upik lenjeh mengatakan, itu kan hanya pikiran kamu saja. Ini kan malam Halloween, banyak orang pakai kostum aneh-aneh anjir. I really have to pee. Di tengah-tengah otak mereka berdua, tiba-tiba Tara merasa kebelet kancang yang sampai-sampai membuat apem 5 sentinya berkedut-kedut ekstrim. Dawn pun menyarankan agar Tara pipis di pojokan. Jelas saja Tara tidak mau menirukan konco beratnya itu, karena prinsip rasa malu sebagian dari iman tak tergoyahkan dari dirinya. Untunglah di saat-saat kebelet pipis melanda, terlihat om-om botak keluar dari sebuah gedung. Segera Dawn menyarankan Tara agar numpang pipis di tempat si om botak licin itu, dan tanpa ragu Tara pun menghampirinya. Excuse me om bocin, boleh ada numpang pipis acrut dua crut? Beko aku kasih cipok plus lidah. Walau awalnya tidak diizinkan, dengan rayuan bak cabe-cabean kebelet modal, pendirian om botak pun jebol. Yolah, tapi jangan lupa cipok plus lidahnya dih. Akhirnya Tara pun diantar menuju toilet. Sesampainya di toilet, si botak mengatakan agar Tara segera pipis karena toiletnya akan segera dibersihkan dari hama tikus. All clear. Melihat situasi toilet kotor dan jorok, membuat Tara agak ragu pipis di sini. Tapi daripada pipis di rok mini dan melanggar prinsip yang digenggam teguh selama ini, Tara pun akhirnya terpaksa. Scene berpindah kepada Dawn yang seorang diri menunggu Tara di mobil. Sambil menunggu Tara kembali, Dawn pun mengisi kegabutan dengan berselfie ria. Mana tahu ada cowok hidung loreng yang nyantol. Brutally murdered just moments ago. No suspects are in custody yet. Namun tiba-tiba Dawn pun terkejut ketika mendengar berita di radio ada kasus pembantaian di mana pelaku tersebut berpakaian seperti badut sambil menenteng plastik kresek. Mendengar itu, Dawn dengan panik dan diliputi rasa takut memastikan diri dengan melihat foto selfie-nya dengan si badut kopet di warung makan tadi. Oh my god, you're never gonna believe what I just heard on the radio. Mamam to positive thinking. Betapa kagetnya si Dawn mengira Tara yang sudah kembali dari toilet, ternyata yang datang adalah si badut kopet. Beralih kepada Tara yang baru selesai pipis, segera ia keluar gedung untuk menghampiri konconya. Baru saja beberapa langkah berjalan, Tara bertemu emak-emak bertingkah aneh yang datangnya entah dari mana. Tara pun sempat terlibat perbincangan singkat lalu meninggalkannya. I don't want to be late. Punctuality is the thief of time, dear. Sungguh tak sirok jantung si Tara. Begitu ia sampai di depan pintu keluar, terlihat badut kopet yang berlumuran darah berdiri tepat di hadapannya. Ia pun segera lari dan sempat terjatuh dari tangga. Walau terkencot-kencot, Tara pun coba bersembunyi. Di tempat persembunyiannya, ia melihat si badut kopet sedang scanning area mencari dirinya.
sangat mencaruikan. Entah bagaimana cara si badut berhasil menemukan Tara, dan si badut pun mencucukkan tunjang simetris Tara dengan pisau. Dengan situasi genting antara hidup dan mati, Tara pun berhasil membalas mencucuk si badut. Walau Tara berhasil lolos, seperti film psikopat lainnya, sang sutradara mengatur situasi agar lebih tegang dan seru. Karena situasi mendesak dan tidak ada jalan keluar, membuatnya harus adu pukul dengan badut kopet. Ketika Tara berhasil mengecoh dan mengalihkan perhatian si badut, Tara pun kembali mencari pintu keluar. Sungguh apesnya si Tara. Pintu keluar utama pun sudah terkunci. Lalu ia pun mencoba mencari om botak ke lantai atas. Oh my god! Sialnya, Tara yang sudah berteriak meminta bantuan tidak terdengar oleh si botak plontos yang lagi bersih-bersih sambil pakai handsfree. Alhasil, Tara yang tertangkap oleh si badut kopet pun berhasil dibius. Beralih kepada Victoria yang sedang dalam perjalanan menuju lokasi si Tara. Ia juga baru mendengarkan berita sadis yang dilakukan oleh si pria berkostum badut. Mendengar itu membuat Victoria sedikit khawatir dengan adiknya. To stay indoors and no description. Really? Meanwhile, on a much Setelah Tara siuman, ia menyadari dirinya dalam keadaan duduk terikat dan mulut biasa ghosting para cowoknya pun sudah dilakban. Jelas saja, Tara pun panik dan ketakutan. Apalagi ia melihat si badut kopet lagi memilih-milih alat tempur si badut. Setelah puas menakut-nakuti Tara, si badut kopet mengambil gergaji besi lalu menuju tirai dekil yang seakan-akan kalau ia ingin memberikan kejutan kepada Tara. Dan saat tirai itu dibuka, ondeh mak, betapa shock dan terpukulnya si Tara. Ternyata di balik tirai dekil itu ialah konco areknya si Lenjeh Don yang sudah digantung terbalik oleh si badut dengan hanya menggunakan cancut hitam. Macam penyiksaan di zaman Eropa kuno dulu, badut kopet yang memang manusia jelmaan iblis pun tanpa ragu langsung menggosrek-gosrek lubang kebanggaan si Don sampai terbelah dua hingga kepala. Melihat kejadian sadis itu, ia pun berusaha kuat untuk melepaskan diri. Setelah Tara berhasil lepaskan ikatan dari tubuhnya, ia pun berhasil melumpuhkan badut kopet walau hanya sementara. Setelah berhasil lari dari cengkeraman si badut, lagi-lagi Tara mencari tempat persembunyian sambil membawa balok kayu. Dengan bermodal balok kayu, Tara pun berhasil membuat badut kopet tersungkur. Tapi lagi-lagi sang sutradara nggak mau film ini selesai begitu aja. Tara pun dibuat seakan keras kepala. Bukannya diulti langsung, ia malah membiarkan si badut mendapatkan kesempatan untuk menyerang balik. Syukurin. Kata orang bijak, kesempatan gak selalu datang dua kali, bos. Badut kopet yang berhasil memanfaatkan situasi berhasil menembak paha mulusnya. Di tengah rasa kesakitan, Tara mencoba merangkak. Namun si badut kopet yang merasa belum puas pun menambahkan totok magazin di perut Tara.
Akibat kebodohannya, kini keadaannya pun berbalik. Baru saja si badut ingin menghabisi Tara, ternyata pelurunya keburu habis. Lalu ia pun pergi mengambil peluru di plastik kresek yang ia bawa. Beralih kepada Victoria yang baru sampai untuk menjemput mereka. Akan tetapi ketika Victoria melihat mobil Don dan Tara yang kosong, ia pun mencoba menelpon ke nomor Don. Sialnya, panggilan tersebut diketahui si badut. Karena Victoria menelpon tidak diangkat, lalu ia SMS ke nomor Don kalau ia sudah sampai di depan gedung. Dan dengan liciknya, si badut kopet berlagak menjadi Don membalas pesan tersebut dan meminta agar Victoria untuk pergi ke belakang gedung karena Tara sedang sakit. Kembali kepada badut kopet, setelah ia mengisi peluru pistolnya, segera ia menuntaskan hasrat kekopetannya pada si Tara. Setelah ditanami beberapa peluru di kepala, akhirnya Tara pun modar. Tanpa disadari badut kopet kalau aksinya tersebut ada emak-emak aneh yang melihatnya. Setelah ia menyadari aksi brutalnya dilihat oleh si emak-emak, badut kopet melambaikan tangan kepadanya. Sontak saja si emak-emak langsung kabur ketakutan. Tak beberapa lama kemudian, emak-emak aneh ini bertemu Om Bocin dan menceritakan kejadian yang dilihatnya. Namun si botak licin ini tidak menghiraukannya, bahkan meninggalkan si emak-emak dan pergi ke lantai bawah. Nanit gak tuh? Si botak yang baru saja tiba di tangga bawah kena gaplok palu kopet sampai teler. Scene beralih kepada Victoria yang sedang berjalan ke belakang gedung sesuai jebakan si badut kopet. Alangkah terkejut histerisnya Victoria ketika melihat tubuh Don terbelah dua seperti kambing guling. Melihat pemandangan sadis itu, ia tak kongkang lari. Lalu tiba-tiba ia mendengar suara teriakan dari ruang bawah tanah. Menyangka itu suara Tara, ia pun turun untuk memastikannya. Sesampainya di sana, ia pun terkejut ketika melihat wanita bersimbah cairan merah. Victoria pun langsung menelpon meminta bantuan. Namun ternyata sungguh menegangkan. Ternyata wanita yang sedang sekarat itu adalah si badut yang sedang menyamar. Dan betapa mengerikannya lagi, si badut kopet menyamar menggunakan rambut dan skin gunung kembarnya si emak-emak aneh. Di tengah situasi mencekam dan panik ekstrim, Victoria pun berusaha kabur. Dilanda perasaan takut tingkat tinggi, ia sampai lupa pintu keluar. Alhasil, ia hanya menyuruh di dalam lemari. Di lain sisi, ada seseorang om-om berjenggot tipis yang sedang mencari Om Botak. Dirasa Om Botak dipanggil tidak merespon, ia pun masuk ke dalam gedung. Namun tiba-tiba OMG, om-om jenggot tipis pun menjadi korban kebrutalan si badut. Kembali kepada Victoria yang sekian lama menyuruh di dalam lemari. Ia yang merasa situasi sudah aman memutuskan untuk keluar dari dalam lemari dan berusaha mencari jalan keluar dari gedung ini. Betapa sial nasib yang dialami Victoria. Semua pintu keluar sudah dikunci oleh si badut kopet. Dan yang lebih mengejutkannya lagi, ia melihat si badut sedang main sepeda roda 3 bak bocah tingkat PAUD. Yang tanpa memperdulikan calon si korban, si badut cengengesan sambil main sepeda.
Dirasa si badut sedang lengah, Victoria mencoba mencari jalan keluar. Di luar dugaan Victoria, ia yang sedang mencari pintu keluar tiba-tiba saja dibekap dengan kantong plastik belanja Buyong Mart oleh si badut Kopet. Dengan bersusah payah, Victoria akhirnya berhasil merobek plastik yang membekap wajahnya, dan ia pun balik menyerang dengan menusukkan paku ke kaki badut Kopet. Sejurus kemudian, Victoria pun berhasil kabur. Di tengah pelarian, Victoria pun terhenti saat ia melihat jasad adiknya si Tara dalam kondisi wajah yang mengenaskan. Saat dilanda kesedihan dan syok berat, tiba-tiba si badut iblis sudah berada di belakangnya dan langsung mencambuknya. Untung saja si botak Saitama bule ini masih hidup dan berhasil menyelamatkan Victoria. Langsung saja ia membawa Victoria ke tempat yang lebih aman sambil menelpon meminta bantuan kepada polisi. Dan ia pun mengatakan agar pihak kepolisian untuk cepat datang karena ia dan Victoria sedang diburu oleh pria berkostum badut. Mendengar itu, pihak kepolisian yang memang sedang memburu si badut bergegas mengirimkan bantuan. Merasa tempat ini akan diketahui si badut, Om Botak lanjut membawa Victoria mencari jalan keluar. Naas bagi mereka berdua, semua pintu yang mereka temui sudah dalam keadaan terkunci. Tak mau kehabisan akal, Om Botak coba mencari sesuatu untuk bisa menjebol pintu itu. Anjing! Saat sedang mencari alat untuk menjebol pintu, tiba-tiba saja si badut Kopet datang dan langsung mengelus kepala Om Botak dengan tabung gas. Botak Pontos pun langsung tumbang. Kali ini, badut Kopet ingin memastikan Om Botak meninggoy dengan ulti gebrakan kaki maut badut Kopet. Akhirnya, Victoria pun bisa lolos dari cengkraman si badut. Namun sayangnya, bukannya ia mencari pintu keluar dan pergi sejauh mungkin, ini malah masuk ke dalam sebuah ruangan kosong untuk bersembunyi. Dengan segala situasi yang ia alami, hampir membuatnya putus asa. Hingga akhirnya ia mendengar suara sirena mobil polisi. Victoria pun mencoba melihat di balik celah pintu. Namun alangkah kagetnya, ternyata bukan mobil polisi yang datang, melainkan itu jebakan si badut Kopet. Victoria pun terjungkang setelah diseruduk losbak si Kopet. Dan si badut iblis pun kegirangan bagai menang lotre. Namun anehnya, tak seperti korban lainnya, badut Kopet ini malah menjilati cairan merah Victoria. Seakan-akan ada sesuatu dari Victoria yang menarik perhatian si badut. Dan lebih menjijikkannya lagi, badut Kopet malah memukbang wajahnya si Victoria bagai makan kaleo daging. Central 1013 male perp. Singkat waktu kemudian, dua polisi Konoha pun tiba. Walaupun terlambat, mereka mencoba menghentikan si badut. No, sir. The right hand! Last war shot! Sungguh tidak disangka, si badut lebih memilih bundir daripada harus menyerahkan diri. Sesaat kemudian, dua petugas ini mencoba mengecek keadaan Victoria. Dan tanpa diduga, ternyata kondisi Victoria masih hidup. Beberapa waktu kemudian,
Petugas pun membawa jasad para korban dan si badut ke ruang otopsi. Sesampainya di ruang otopsi, mereka disambut oleh dokter forensik yang sedang bertugas. Setelah para petugas pergi, sang dokter segera memeriksa jasad badut Kopet. Look at the man of the hour. Sungguh memantekkan. Ternyata badut Kopet ini sangat kuat. Setelah beberapa waktu kemudian, kita kembali kepada Victoria yang sedang dirawat di rumah sakit. Walau kondisinya sedikit mulai stabil, akan tetapi So long, doctor. Goodbye. What do you say, kiddo? You ready? Interview tomorrow. sangat tidak diduga, bukan? Rupanya wanita yang selamat dari pembunuhan di awal film itu adalah Victoria. Namun anehnya, setelah kejadian yang dialaminya seperti membuat kejiwaan Victoria terguncang. Bahkan Victoria pun sempat merusak wajah si pembawa acara. Akankah Victoria menjadi psikopat? Emang gua pikirin. Maka pembahasan film Terrifier 1 pun selesai. Bagaimana Ngelayers? Apakah nafsu makan kalian aman? Dan apakah ada teman di samping kalian? Dan pastikan kunci pintu rumah kalian. Dan pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah jagalah lidah, karena walaupun lidah tidak bertulang, sayatannya melebihi silet. Rating IMDb film ini adalah 5,6. Silahkan tinggalkan kritik dan saran para Ngelayers di kolom komentar. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, and comment channel ini. Tunggu video menarik lainnya dari Diota Film. Daun kelor sangatlah lebat, anak Pak Haji pergi lari pagi. Terima kasih wahai sahabat, sampai jumpa di lain waktu kita bertemu lagi. Bye bye.